Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Humairo dari Universitas Terbuka UBBJJ Surabaya. Hari ini saya akan melakukan praktikum mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Adapun tujuan praktikum hari ini yaitu dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang saya gunakan yang pertama adalah gambar sistem pencernaan makanan dan yang kedua adalah alat tulis. Saya akan menguraikan sebagai berikut. Sistem pencernaan makanan adalah sistem yang sangat penting yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi zat yang mudah dicerna oleh tubuh. Proses pencernaan makanan pada manusia adalah perjalanan makanan mengubah nutrisi menjadi energi yang dimulai dari mulut dan diakhiri di anus melalui saluran sepanjang sekitar 9 meter. Adapun urutannya, yang pertama adalah dimulai dari mulut. Di dalam mulut terdapat banyak sekali organ seperti gigi, kemudian lidah, air liur, dan di dalam rongga mulut pun terjadi proses mekanik dan kimiawi di mana gigi menghancurkan makanan menjadi potongan yang lebih kecil, sementara enzim amilase di dalam air liur memecah karbohidrat. Makanan dibentuk menjadi gumpalan halus yang disebut holus. Yang kedua adalah kerongkongan, di mana kerongkongan itu atau yang biasa disebut esofagus adalah saluran sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di sini terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong yang mengantarkan makanan masuk ke dalam lambung secara perlahan. Adapun bagian yang ketiga adalah lambung. Lambung adalah organ yang berbentuk seperti kantung, tempat pencernaan kimiawi dan mekanik terjadi. Dinding lambung menghasilkan asam lambung dan enzim seperti pepsin yang membunuh kuman serta memecah protein. Makanan diolah selama beberapa jam hingga berbentuk bubuk kental atau yang disebut sebagai chymus. Yang keempat adalah usus halus. Usus halus ini memiliki panjang sekitar 6 hingga 7 meter yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari, yang kedua ada usus kosong, dan yang ketiga ada usus penyerapan. Di usus 12 jari, makanan dicerna lebih lanjut oleh getapan kreas dan empedu. Sedangkan pada usus kosong dan penyerapan, sari-sari makanan diserap, kemudian dialirkan ke dalam aliran darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kelima adalah usus besar atau yang disebut sebagai kolon. Di dalam usus besar ini, sisa-sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh usus halus masuk ke dalam usus besar ini. Di sini terjadi proses penyerapan kembali sisa air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Di dalam usus besar juga terdapat bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini sangat membantu dalam proses pembusukan sisa-sisa makanan dan kemudian akan dikeluarkan menjadi feses. Selanjutnya adalah bagian dari usus besar, yaitu yang dinamakan rektum. Rektum ini adalah ujung dari usus besar yang berfungsi sebagai ruang penyimpanan feses, tapi hanya untuk sementara. Jika rektum ini sudah penuh, maka tubuh akan mengirimkan sinyal ke otak yang memicu keinginan untuk buang air besar. Dan yang terakhir adalah anus. Anus itu adalah pintu keluar dari saluran pencernaan. Feses yang terbentuk akan didorong keluar dari tubuh melalui anus dalam proses buang air besar. Nah, demikian tadi hasil pemaparan saya mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia yang dimulai dari mulut, kemudian masuk ke dalam kerongkongan, kemudian masuk ke dalam usus halus, diolah, kemudian diproses di usus besar dan dikeluarkan melalui anus. Sekian hasil praktikum saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.